Oh, oke, mari kita mulai doa malam kita pada tanggal tanggal berapa ini ya? Tanggal 29 ya. Iya. 29 bulan 1 2022. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita sudah kembali bersama-sama berkumpul di dalam persekutuan kita pada malam hari ini dalam doa malam pada saat ini. Puji Tuhan kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan selalu diberkati Tuhan, jasmani rohani kita dan semua kita bisa lewati bersama-sama. Sebelum kita memulai ibadah persekutuan kita malam ini, mari kita boleh rendahkan hati kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk malam hari ini, di mana kami berserta dengan seluruh saudara-saudara kami dapat berkumpul kembali dalam persekutuan kecil kami dalam doa malam GSKI Aletheia BSD City. Terima kasih Bapa, Tuhan sudah pimpin kami, Bapa sudah menyertai kami sehingga kami dapat berkumpul. Biarlah melalui acara ini, melalui persekutuan kami ini, kami boleh semakin hari semakin ditumbuhkan dalam kerohanian kami, semakin dewasa dalam kerohanian kami, sehingga satu tujuan kami semakin menjadi anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu dan menyukai hati-Mu. Sertai kami ya Bapa dalam doa malam ini, kami serahkan hanya bagi kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Aku memilih-Mu Tuhan. Aku memilih-Mu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidup-Mu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Aku memilih-Mu Tuhan. Aku memilih-Mu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidup-Mu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru
kerinduan hatiku. Indahnya gemerlap dunia, indahnya gemerlap dunia, dan kemegahannya rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Memilihmu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Dari awal lagi kita nyanyikan dengan tulus. Aku memilihmu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Indahnya gemerlap dunia, indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang.
langit dan bumi yang baru. Kerinduan hatiku, indahnya gemerlap dunia, indahnya gemerlap dunia, dan kemegahannya rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku, langit dan bumi yang baru, langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku, langit dan bumi yang baru, langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Biarlah kami boleh memuji-Mu Tuhan, karena Kau segalanya bagi kami. Kau yang layak kami sembah, satu-satunya Allah yang benar, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, Elohim Yahweh Adonai. Biarlah mulut kami memuji-Mu, hati kami menyembah-Mu, seluruh bumi menyembah dan bersorak, haleluya, haleluya, besar dan mulia Kau Bapa. Haleluya, di tempat yang maha tinggi, di tempat-Mu yang kudus. Haleluya, kami bawa hidup kami kepadamu ya Elohim Yahweh. Kami yang sudah Kau beli dengan darah-Mu yang kudus, yang suci. Hidup kami ini milik-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya,
satu-satunya Allah yang benar, Elohim Yahweh. Haleluya. Terpujilah namamu, haleluya. Biarlah kami selalu memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Di dalam kehidupan kami hanya Engkau satu-satunya fokus tujuan hidup kami. Dan biarlah Engkau boleh mengangkat kami dalam kemuliaan, karena Engkau satu-satunya yang kami nantikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Angkat aku dalam kemuliaan-Mu ya Bapa. Haleluya. Angkat aku dalam kemuliaan-Mu, terbang tinggi bagai Raja Wali, berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat lekat kepadamu. Angkat aku dalam kemuliaan-Mu, terbang tinggi bagai Raja Wali, berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat lekat kepadamu. Tuhanku, ku nantikan Kau, Tuhan kehidupanku. Ada tempat perteduhan kesukaanku. Tuhanku, ku perlu pemulihan oleh kuasa firman-Mu. Roh Kudus, berilah kekuatan sepanjang hariku. Angkat aku dalam kemuliaan-Mu, terbang tinggi bagai Raja Wali, berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat lekat kepadaku. Dari awal kita nyanyikan, angkat aku dalam kemuliaan-Mu, terbang tinggi bagai Raja Wali, berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat lekat kepadamu. Tuhanku, ku nantikan Kau, Yesus kehidupanku.
tempat perteduhan kesukaanku. Tuhanku, ku perlu pemulihan oleh kuasa firman-Mu. Roh Kudus, berilah kekuatan sepanjang hariku. Tuhanku, ku nanti-nantikan Kau. Tuhanku, ku nanti-nantikan Kau. Tuhan kehidupanku, hadirat-Mu tempat perteduhan kesukaanku. Tuhanku, ku perlu pemulihan oleh kuasa firman-Mu. Roh Kudus, berilah kekuatan sepanjang hariku. Sekali lagi, Tuhanku, nantikan ya Bapa. Tuhanku, ku nanti-nantikan Kau. Tuhan kehidupanku, hadirat-Mu tempat perteduhan kesukaanku. Tuhanku, ku perlu pemulihan oleh kuasa firman-Mu. Roh Kudus, berilah kekuatan sepanjang hariku. Dari awal kita nyanyikan lagi, dengan tulus kita katakan, angkat aku dalam kemuliaan-Mu, terbang tinggi bagai Raja Wali, berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat lekat kepadamu. Angkat aku dalam kemuliaan-Mu, terbang tinggi bagai Raja Wali, berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat lekat kepadamu. Tuhanku, ku nanti-nantikan Kau ya Tuhan Yesus, Tuhan kehidupanku, hadirat-Mu tempat perteduhan kesukaanku. Tuhanku, ku perlu pemulihan oleh kuasa firman-Mu. Roh Kudus, berilah kekuatan sepanjang hariku. Tuhanku, Tuhanku, ku nanti-nantikan Kau. Tuhan kehidupanku, hadirat-Mu
tempat berteduhan kesukaanku. Tuhanku, ku perlu pemulihan oleh kuasa firman-Mu. Roh Kudus, berilah kekuatan sepanjang hariku. Dari awal lagi kita nyanyikan, angkat aku dalam kemuliaan-Mu ya Bapa. Angkat aku dalam kemuliaan-Mu, terbang tinggi bagai Raja Wali, berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat lekat kepadamu Tuhanku. Tuhanku, ku nantikan Kau, Tuhan kehidupanku. Hadirat-Mu tempat perteduhan kesukaanku. Tuhanku, ku perlu pemulihan oleh kuasa firman-Mu. Roh Kudus, berilah kekuatan sepanjang hariku. Roh Kudus, berilah kekuatan. Roh Kudus, berilah kekuatan sepanjang hariku. Roh Kudus, Roh Kudus, berilah kekuatan sepanjang hariku. Saya ajak Bapak Ibu, boleh kita bersama-sama di tempat masing-masing berdoa untuk segala pergumulan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan boleh menjawab segala doa dan permohonan kita dan pergumulan kita. Mari Bapak Ibu, boleh bersama-sama saling berdoa untuk kehidupan masing-masing, tempat masing-masing, dan juga apa yang menjadi kerinduan dari Bapak dan Ibu. Haleluya. Jangan kami beringat padamu, boleh menyukakan. Kami tahu begitu banyak persoalan tapi kami hanya fokus kepadamu. Ajar kami fokus saja
kami hanya memandang padamu. Kami hanya memandang padamu. Inilah pergumulan kami, menjadi serupa, berkenan kepada serupa kunjungan kami Kami bawa segenap kehidupan kami, Bapa, pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Bapa. Jamah kami, Bapa. Kami sangat memerlukan Engkau. Kami sangat memerlukan Engkau, ya Bapa, dalam kehidupan kami. Tapi biarlah kami jangan fokus dengan segala pergumulan dan persoalan kami, tapi biarlah kami belajar untuk fokus hanya kepadamu saja, ya Bapa, tujuan hidup. Terima kasih Bapa untuk hidup kami. Bersamamu semua kami dapat lewati, Bapa. Biar dari ketinggian tahta-Mu Engkau boleh selidiki setiap kalbu dan kami semua yang sedang dari ketinggian tahta-Mu Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi Kau yang menguji, Bapa. Aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu, Bapa, dari ketinggian tahta. Bapa, dari ketinggian tahta-Mu Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi Kau yang menguji, Bapa. Kami sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia.
itulah kehormatanku, terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Bapa, dari ketinggian tata-Mu, Kau selidiki setiap kalbu. Ada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Bapa, dari ketinggian tahta-Mu, Bapa, dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Oh Bapa, kami sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku, terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku, terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Sekali lagi, kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku, terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kebahagiaan di hadirat-Mu, kebahagiaan di hadirat-Mu. Saya kembalikan kepada Bu Doni. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus yang kami kasihi, yang kami rindukan. Kami bersyukur kalau pada malam hari ini Engkau masih berkenan memberikan kami kesempatan
untuk terus mendekatkan diri kepadamu. Kami bersyukur kami semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan semua masalah dapat kami lalui, dapat kami lewati bersama Engkau Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Dengan memandang Engkau dan kerajaan-Mu, itu yang menjadi kekuatan kami untuk terus berjalan di tengah-tengah badai kehidupan yang melanda setiap kami Bapa. Kami percaya dan kami benar-benar sangat bersyukur mengetahui bahwa semua kejadian, semua masalah yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami ini untuk mendatangkan kebaikan, untuk membawa kami menjadi serupa dengan Kau Tuhan Yesus. Kejadian-kejadian, masalah-masalah yang kami hadapi itu mengikis ego kami, mengikis karakter-karakter lama kami yang tidak sepikiran seperasaan dengan Engkau Tuhan. Dengan meresponi dengan benar setiap masalah, meresponi dengan benar sesuai dengan pikiran dan perasaan-Mu. Kami percaya semakin hari hidup kami akan semakin bersih, semakin mulia di hadapan-Mu Tuhan. Inilah sepanjang hari kami ini yang kami kejar adalah agar kami pada akhirnya Engkau dapati berkenan di hadapan-Mu. Tidak ada hal yang mengkhawatirkan kami selain kalau kami bisa gagal di dalam mencapai keberkenanan di hadapan. Menjadi anak kesukaan-Mu Bapa. Inilah yang kami rindukan, yang Engkau rindukan. Dan kami mau memuaskan hati-Mu dengan terus mempersiapkan diri kami agar kami berhasil menjadi anak kesukaan-Mu Bapa di antara berjuta-juta manusia di bumi ini. Kami salah satunya menjadi anak kesukaan-Mu Bapa. Bukan hal yang mudah bagi kami. Karena kami hidup di dalam tubuh yang berkodrat dosa ini. Kami hidup di tengah-tengah dunia yang sudah rusak ini. Tetapi kami menguatkan iman kami. Menguatkan percaya kami kepadamu Bapa. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Dan kami percaya Bapa, selama kami taat kepada Engkau, selama kami terus memperkarakan setiap peristiwa dalam hidup kami kepadamu, Engkau pasti akan memberikan kami jalan keluar. Terima kasih Bapa, kami dapat melewati 2 tahun pandemi ini. Kami masih bisa bernafas. Kami masih punya kesempatan untuk mempersiapkan hidup bersama-Mu Tuhan Yesus. Hari-hari ke depan ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mohon jagai setiap kami, mohon lindungi setiap kami ya Bapa.
di dalam perjalanan akhir hidup kami ini. Kami benar-benar mau sampai di rumah-Mu Bapa. Tolong setiap kami Bapa, agar perjalanan kami Engkau buat berhasil. Inilah satu-satunya agenda hidup kami Bapa, yang kami terus canangkan dan gemakan dalam jiwa kami. Kami harus berkenan di hadapan-Mu. Kami harus berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami memiliki Engkau. Kami memiliki Engkau Allah yang hidup. Ini anugerah terbesar bagi kami. Dan kami menemukan kebenaran itu Bapa. Kebenaran yang dari Engkau sendiri. Sehingga membuat kami memahami, membuat kami mengerti jalan hidup sebagai orang Kristen ini Bapa. Bahwa kami harus berhasil dimuliakan bersama Engkau Tuhan Yesus. Menjadi anggota keluarga kerajaan Bapa. Terima kasih hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Engkau berkenan hadir di tengah-tengah persekutuan yang kecil ini Bapa. Engkau ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami Bapa dengan kebenaran firman-Mu. Nasihati kami, koreksi semua kami Bapa. Koreksi hidup kami. Mohon beritahukan setiap kesalahan, kemelesetan, yang kejahatan yang masih ada dalam hidup kami ini. Sadarkan kami atas segala hal yang tidak kami sadari. Agar tidak ada satupun yang tersisa saat kami meninggalkan dunia ini Bapa. Urapi anak-Mu ini Bapa. Gunakan mulut anak-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Engkau tahu saya tidak dapat berbuat apa-apa di luar Engkau Tuhan. Saya perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Sepanjang hari kami. Terima kasih Bapa. Urapi semua anak-anak-Mu Bapa yang ada di sini maupun siapapun yang mendengarkan firman-Mu ini Bapa. Kiranya mereka semua membuka hati untuk mendengarkan isi hati-Mu, pesan-pesan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom, shalom yang baru hadir. Pak Antoni, Ibu Justin. Selamat malam semua. Yuli, Bu Miske, Pak Romi, Samuel, terima kasih sudah hadir di sini. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Matius 6, pasal 33, firman Tuhan berbunyi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang dimaksud oleh Tuhan dengan mendahulukan kerajaan Allah? Mendahulukan kerajaan Allah artinya usaha mengubah cara kita memandang hidup. Jadi arti mendahulukan kerajaan Allah adalah usaha mengubah cara kita memandang hidup. Bagaimana kita bisa mengubah cara kita memandang hidup ini berbeda dengan
cara anak-anak dunia memandang hidup ini. Hal ini bisa terjadi kalau seseorang mau menghancurkan sama sekali pola pikir, perasaan, dan keinginan-keinginan dalam dirinya sendiri. Jadi kalau seseorang dengan rela karena mengasihi Tuhan mau menghancurkan atau membunuh sama sekali pola pikir, perasaan-perasaan, dan keinginan-keinginannya agar pola pikir, perasaan-perasaan, dan keinginan-keinginannya itu benar-benar sesuai dengan pola pikir dan perasaan Tuhan sendiri. Hal ini memang sangat tidak mudah. Tetapi Tuhan berkata bagi orang yang mengasihi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan pasti ditolong oleh Tuhan untuk mematikan keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, sehingga seseorang itu bisa menggeser atau merusak apa yang sudah ada dan menggantikannya dengan yang baru. Kita semua ini pasti sudah menyadari bahwa kita itu hidup di dalam tubuh yang berkodrat dosa. Yang Paulus katakan bahwa celakalah aku karena hidup di dalam tubuh maut ini. Aku manusia celaka. Ini terus saya sering muncul ayat ini. Ayat ini terus muncul. Tidak tahu kenapa. Mungkin karena kita harus menyadarkan diri terus bahwa kita ini hidup di dalam tubuh yang berkodrat dosa. Yang masih bisa terus buat salah. Masih terus bisa meleset. Ini harus kita sadari. Sehingga kita benar-benar mengawasi keadaan diri kita itu agar tidak meleset. Kalau kita memang benar-benar mengarahkan tujuan hidup kita kepada Tuhan dan kerajaannya, itu kita pasti akan memperhatikan selalu apa yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan. Pastikan kita perhatikan terus itu. Sehingga kalau kita buat salah, ngomong sedikit salah aja, itu sudah membuat damai sejahtera kita tuh hilang. Membuat tubuh kita tiba-tiba menjadi lemas. Lemas rasanya. Karena merasa sudah melukai hati Bapa. Karena merasa, aduh, apakah mungkin enggak ini kita bisa terus seperti ini? Bisa enggak kita semakin hari meminimalis kesalahan-kesalahan ini? Sehingga kita benar-benar pada akhir hidup kita itu kita bisa sampai di rumah Bapa. Memang kadang ini bisa buat stres ya. Sungguh bisa buat stres. Karena merasa takut gagal. Takut sekali gagal. Karena kita sudah tahu bahwa kita itu harus menjadi yang berkenan kepada Bapa. Ketakutan untuk gagal ini bisa buat stres gitu ya. Karena kalau kita salah itu benar-benar
seperti yang saya tadi katakan, hilang damai sejahtera kita itu. Nah, orang-orang dunia memandang hidup yang sekarang ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menikmati sepuas-puasnya apa yang disediakan oleh dunia. Kita pasti sering ya dulu ataupun sekarang ini kalau kumpul-kumpul dengan ya bukan orang-orang yang di dalam kelompok kita mungkin ya, kalau saya boleh sebut bahwa hidup cuma sekali ini, puas-puasin lah gitu ya. Hidup cuma sekali ini, dan mereka pikir hidup cuma sekali ini. Padahal hidup itu dimulai nanti setelah kubur. Sungguh sangat mengerikan ya kalau mendengar seperti itu. Ya mungkin dulu saya atau teman-teman juga dulu seperti itu. Mengira bahwa hidup cuma sekali ini. Tetapi setelah kita mengetahui bahwa hidup yang sesungguhnya itu nanti di balik kubur, wah itu benar-benar membuat kita itu benar-benar bisa berubah. Kalau kita benar-benar mau berubah, mau melakukan, mau berjuang untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Bapa. Ya, jadi saya kalau mendengar itu sekarang ini merasa sungguh sangat kasihan ya. Bukan orang jauh, orang-orang dekat itu yang belum di dalam Tuhan, itu memang sungguh sangat kasihan. Tapi benar yang dikatakan oleh Bapak Gembala senior kita bahwa semakin tua orang itu semakin keras kepala sampai tidak menyadari bahwa dia itu sudah tidak punya rasa takut akan Allah. Itu sangat benar. Makanya selagi kita punya kesempatan ini, jangan sampai kita mengeraskan hati kita. Ayo kita sama-sama berjuang terus untuk memindahkan hati kita ke dalam kerajaan surga. Ya. Jangan kita merasa sudah menjadi orang Kristen yang baik hanya dengan memiliki moral yang baik di masyarakat, ya. Dan mungkin sedikit pengetahuan Alkitab yang menurut kita sudah memadai. Padahal cara kita memandang hidup masih tidak berbeda dengan cara-cara anak-anak dunia. Seperti tadi ya, pagi saya mengantar suami untuk vaksin booster ya. Di satu gedung gitu ya, di satu gedung, dan kita sudah berangkat dari rumah sekitar jam 7:30. Acara dimulai jam 8. Jadi dan tempatnya cukup dekatlah dari rumah saya gitu ya. Jadi sebentar sudah sampai, dan dari depan Pak Satpam itu mengarahkan kita ke parkir di basement lantai 3. Jadi gitu. Nah sudah kita ternyata itu masuk sampai tempat parkirnya berliku-liku sempit ke bawah gitu, padahal di basement 1, 2 itu masih kosong gitu, tapi kita diarahkan ke basement lantai 3. Ya udah tidak apa-apa gitu kan. Ternyata di dalam lift kami ada mendengar ada
salah seorang yang mau vaksin juga komentar seperti ini. Kita yang pagi-pagi datang bukannya dikasih di basement lantai 1, tetapi malah suruh lantai 3 katanya. Kok malah yang pagi-pagi, yang rajin ditaruh di bagian paling belakang katanya. Saya diem aja, saya tidak mau komentar gitu ya. Cuma terus ngomong, terus akhirnya saya cuma ngomong gini, saya komen, ya Pak, gak apa-apa, saya bilang gitu. Gak apa-apa, gitu aja. Nah, dalam hati saya, ya inilah, kalau kita tidak menjaga mulut, ya, tidak punya rasa syukur, ya, apalagi sudah gratis gitu ya, udah masih ngomel lagi gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini mungkin kadang-kadang kita juga sering masih komen-komen seperti itu. Nah, ke depan ini ya kita jaga mulut kita, pikiran kita, karena kita sudah diajar oleh Tuhan ya, mengucap syukurlah dalam segala hal ya. Jadi ke depan ini komen-komen seperti itu udah kalau bisa jangan dikeluarkan lagi. Ingat kita sudah diberi fasilitas seperti ini ya. Mengucap syukur aja gitu. Nah, itulah kadang-kadang kalau pikiran masih dicemari itu bisa itu komen-komen seperti itu. Nah, ke depan ini sebaiknya kita semua memperhatikan ya, memperhatikan. Saya juga kadang-kadang kan juga sering nyeplos gitu ya tanpa kita sadari. Nah, hal seperti inilah jangan sampai kita mengikuti cara-cara orang dunia ya. Karena kita sudah dibawa terus sama Tuhan untuk masuk ke dalam satu dimensi yang terus Tuhan bawa dari hari ke sehari agar hidup kita itu semakin bersih ya, sebersih-bersihnya. Nah, itulah yang harus kita jaga. Mulut kita, pikiran kita, tindakan kita. Kalau bisa memang jangan banyakkan ngomong. Karena dengan banyak ngomong tuh lebih banyak kita berbuat salah. Sepertinya begitu. Karena itu yang saya perhatikan gitu ya. Nah, mengubah cara memandang hidup itu sama dengan mengubah gaya hidup normal ya, yang menurut orang dunia normal ya. Hal ini sebenarnya nyaris tidak dapat dilakukan sebab pola kenormalan telah mengakar selama belasan bahkan puluhan tahun ya. Dalam hal ini hidup baru yang dimaksudkan oleh Alkitab harus dimengerti secara benar. Dari kenormalan secara dunia menjadi normal di hadapan Allah. Yang normal di hadapan Allah adalah memiliki kepribadian Kristus, yaitu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Jadi dari masalah-masalah hidup itulah kita terus dibawa oleh Tuhan untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus itu. Dengan respon kita yang benar, ya kesulitan-kesulitan itu memang menjadi benih mujizat bagi kita. Ya, dan benih yang Tuhan taruh di dalam hati kita itu harus kita siram setiap hari dengan kebenaran firman, dengan bagaimana kita itu menjaga hati kita,
sehingga benih itu tumbuh dengan subur. Ya. Jadi apa yang tadi di depan mengenai carilah dahulu kerajaan Allah. Itu artinya adalah usaha mengubah cara kita memandang hidup. Cara kita memandang hidup harus memandang kekekalan, ke langit baru dan bumi yang baru. Sehingga apapun masalah kita, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, semua penderitaan yang kita hadapi, itu semua membawa kita kepada kerajaan Allah. Inilah yang terus kita harus gemakan dalam hidup kita. Setiap langkah hidup kita hanya mengarahkan hidup kita hanya kepada Tuhan dan kerajaannya. Memang sesuatu hal yang sangat tidak mudah. Saya juga merasakan itu. Semakin kita menggumuli, semakin kita berjuang, semakin kita menjaga hati kita. Itu pencobaan-pencobaan itu terus datang, bertubi-tubi, dan semakin hari levelnya memang semakin berat. Semakin sangat-sangat berat. Ya, ini aja yang mau saya sampaikan malam hari ini. Ayo kita sama-sama berjuang, ya, sama-sama berjuang mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kerajaannya. Apapun masalah kita hadapi dengan senyum, ya, meskipun dalam hati kita tuh bergemuruh, bergemuruh, dalam pikiran kita juga bergemuruh persoalan-persoalan yang kita hadapi di depan itu. Tetapi kita percaya, kita menguatkan iman kita bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita. Kalau kita memang benar-benar mengasihi Dia, benar-benar punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, yang sungguh-sungguh mau dikembalikan ke rancangannya yang semula, yaitu menjadi serupa dengan putranya, Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kita. Ya, percaya saja kita, percaya saja. Saya juga tidak tahu ke depan ini saya harus bagaimana. Gambaran-gambaran sudah ada, tetapi saya menyerahkan semua di tangan Tuhan. Kalau memang Tuhan masih berkenan kita melayani Tuhan, kita akan terus melayani Tuhan. Di segala tempat, di segala area, kita bisa melayani Tuhan. Yang penting kita punya hati yang mengasihi Tuhan. Kita semua bergandengan tangan, kita semua saling mendukung, menopang, baik di dalam doa maupun di dalam hal-hal lain. Kita saling mendukung dan menopang, ya, agar kita semua tidak ada satupun yang ketinggalan, tidak ada satupun yang tidak berhasil memasuki kerajaan Allah nanti. Ya, kekhawatiran kita, ketakutan kita sekarang ini cuma satu. Kalau kita gagal menjadi corpus Christi, gagal menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, itulah yang harus menjadi kekhawatiran kita saat-saat ini, ke depan ini. Ya, sehingga kita benar-benar memperhatikan setiap langkah keputusan-keputusan kita. Sehingga kita semakin hari semakin meminimalis kesalahan. Semakin hari kita pasti akan semakin tidak membuat kesalahan-kesalahan yang fatal. Ya. Ayo kita mendekatkan diri terus sama Tuhan. Kita menghayati, benar-benar menghayati
bahwa Allah itu hidup, Allah itu ada. Ya, sehingga kita benar-benar punya takut akan Allah yang benar. Sehingga setiap kata yang mau kita ucapkan, kita akan pikir dulu. Kita tidak seperti dulu. Kalau dulu kita mau nyeplos apa, nyeplos saja. Tetapi sekarang kita pasti punya rem yang sangat kuat. Sehingga kita tidak sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang melukai hati Bapa. Kita jaga pikiran kita. Ya, kita jaga pikiran kita. Jangan sampai dikotori oleh hal-hal yang tidak patut, ya. Itu aja, ya. Ayo kita sama-sama terus melangkah. Kita sama-sama terus bergandengan tangan agar kita semua sampai di rumah Bapa dan kita semua memperoleh pengakuan dari Bapa bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Inilah cita-cita kita, ya, yang harus kita capai, harus berhasil. Ya. Terima kasih. Mari kita tunduk dalam doa. Bapa, terima kasih atas nasihat-nasihat-Mu. Terima kasih kalau Engkau masih berkenan memperingatkan kami bahwa hidup yang sesungguhnya itu nanti setelah kematian kami ataupun sebelum itu Engkau sudah datang. Dan untuk itu kami mempersiapkan diri Bapa dari sejak sekarang. Kami perlu Engkau Bapa, perlu Engkau untuk terus mengingatkan kami, memberitahukan kami semua hal yang Engkau ingin kami kerjakan bagimu. Agar kami seperti putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang taat dan setia kepadamu, dengan melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikan pekerjaan-Mu Bapa. Dan kiranya setiap kami dapat menemukan pekerjaan, tanggung jawab yang harus kami selesaikan nanti di hadapan-Mu, di hadapan tahta pengadilan-Mu Tuhan. Agar kami semua tidak gemetar di hadapan-Mu Tuhan. Untuk itu kami harus terus berjaga-jaga. Berjaga-jaga Tuhan dari sekarang. Agar kami benar-benar berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami bawa GSKI Aletheia BSD dalam tangan-Mu Bapa. Kami menyerahkan seluruh pelayanan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang Kau kehendaki untuk kami kerjakan, akan kami kerjakan Bapa. Berkati Bapa, berkati seturut yang Kau mau. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu GSKI Aletheia BSD Bapa, dimanapun mereka berada. Engkau memberkati dan terus Engkau berkenan membawa mereka kepada pertumbuhan iman yang benar. Sehingga mereka benar-benar nanti menjadi umat yang layak bagi-Mu Tuhan. Demikian juga kami, pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami tidak mau ketinggalan. Kami mau terus dengar-dengaran dengan Engkau. Kami mau terus Engkau nasihati, Engkau koreksi hidup kami. Ini yang kami perlukan. Ini yang kami butuhkan Tuhan. Agar kami tidak ada yang kami sisakan saat kami meninggal nanti. Kami tidak mau punya dendam, tidak mau punya hati yang membenci.
Tidak ada kejahatan dalam diri kami, Tuhan. Sekecil apapun, Tuhan. Sekiranya ada, kiranya Engkau berkenan memunculkannya, Tuhan. Dengan cara-Mu, agar kami menyadari masih ada kejahatan dalam diri kami ini. Kami bersyukur kami punya Allah yang baik seperti Engkau. Dan Engkau selalu baik bagi kami. Engkau selalu baik bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih, Bapa. Dan kami berdoa untuk ibadah raya besok, Bapa, di mana hamba-Mu, Bapak Jos Sudarman, yang Engkau utus untuk memberitakan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan mengurapi beliau. Dan apapun yang keluar dari mulutnya, semuanya berasal daripada-Mu, Tuhan. Sehingga memberkati kami semua yang mendengarnya. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Engkau memberkati persekutuan doa malam kami setiap hari Sabtu ini, Bapa. Terima kasih Engkau mendidik kami, Engkau melatih kami di dalam persekutuan kecil ini, Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan.